Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa iman, Islam, ihsan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali lagi ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Thumma ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husaini wal Ashrafil Mubashirin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Thumma ila arwahi Sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa thumma ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni Sayyidina Muhammad al-Baqir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Ali al-Walidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu Thumma ila ruhi mu'allif kitab Fathul Mu'in Asy-Syaikh al-Alim al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa furu'ina wa usulina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Sampai pundi Wayaksu. Nggih, kula tumbas Fathul Mu'in sing asalan mboten terbit malih. Dan iki halaman 26 garis ke 123 ini ayak sulu dikulli wasini. Abang panggil dan itu tulis
tulisan merah itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa yahsulu, ini tasir bab siwak, okay? Jadi ngeten, kesunahan bersiwak, wa yahsulu, dan dapat dihasilkan bikulli khosyanin, wa yahsulu, dan dapat dihasilkan bikulli, dengan setiap khosyanin, yang kasar, atau setiap sesuatu yang kasar. Walaupun atau seandainya, kalau kita terjemahkan ya walaupun binahwi, dengan sejenis, khirqatin, kain pipih. Apa bahasa Indonesia kain pipih? Ya, kain sini, potongan kain yang kecil. Khirqatin, kain pipih. Au asnanin, atau asnanin, kayu asnan. Wal udu, dan kayu ud, ya, kayu gahru, kayu ud. Niki kayu niki kalau di Indonesia adanya di di NTT, kayu ud gahru, karena panas, ya. Kayunya nggak ada nggak ada daunnya, tapi tumbuh meluncur, ya. Wangi. Bahasa kita kayu gahru. Au asnanin, asnan, kayu siwak. Au asnanin, atau kayu asnan. Wal udu, dan kayu gahru. Afdalu, lebih utama, min ghairihi, daripada ghairihi, lainnya. Wa aulahu, dan yang lebih utama lagi, zawirrihi, yang memiliki bau, at-thayyibi, yang wangi. Wa afdaluhu, dan yang utama, al-aroku, kayu arok. Nah, ini kayu siwak. La
bi usbu'ihi. La tidak sunnah bi usbu'ihi menggunakan jari-jari. Walaupun khoshinatan kasar. Walau meskipun khoshinatan kasar. Khilafan berbeda pendapat lima dengan ikhtarahu memilih diperbolehkan siapa An-Nawawi, Imam Nawawi memilih diperbolehkan. Wa innama dan bahwa yata'akkadu sangat dianjurkan apa as-siwaku bersiwak walau meskipun liman bagi orang la yang tidak memiliki asnana gigi, lahu baginya likulli setiap akan wudu'in wudu, likulli setiap wudu'in akan wudu, walikulli dan setiap sholatin akan sholat, fardhiha sholat fardu, wa nafliha dan sholat sunnah.
Wa in salama meskipun salam atau walaupun salam min kulli dari setiap rakaataini 2 rakaat awistaka atau sudah bersiwak atau telah bersiwak liwudu'iha karena wudunya wa intam meskipun tidak yafsul terpisah bainahuma antara sholat dan wudu apa fasilun sesuatu yang terpisah haisu ketika sholat lam yukhsha lam tidak yukhsha ditakutkan tanah jusu menjadi najis famihi mulut orang wadhalika dan hal itu li khobaril Humaidi li khobari berdasarkan hadis al Humaidi Imam Humaidi Bisnadin jayyidin Bisnadin dengan sanad
Jayyidin yang bagus, sangat bagus. Rokatani, 2 rakaat. Bisiwakin, dengan siwak. Afdhalu, lebih utama. Min sab'ina, min daripada sab'ina 70. Rokatan, rokaat. Bila siwakin, bila tanpa siwakin, bersiwak. Walau tarokahu, walau seandainya tarokahu, seseorang meninggalkan bersiwak, kalau makna Jawa, walau saumpama taroka ninggalke sapa wong ing siwak. Walau seandainya taroka, seseorang meninggalkan bersiwak, awalaha, di awal sholat, tadarokahu, menyela bersiwak, asna'aha, di tengah-tengah sholat, bifi'lin, seperti memakai, bifi'lin, seperti memakai qalilin, yang memakai qalilin minimal, kata ammumi, kata ammumi, seperti memakai sorban, mubetno sorban. Waya ta'akkadu, dan dianjurkan, aidon juga, waya ta'akkadu, dan dianjurkan juga atau pula, litilawati Qur'anin, litilawati, ketika membaca Qur'anin, Al-Qur'an, au hadisin, atau hadis, au ilmin syar'in, atau ilmu syariat, maksudnya ya ilmu agama, au taghayyuri famin, au atau taghayyuri, berubahnya
binahwi sebab seperti naumin tidur, au akli atau makan, karihin yang tidak disukai, au sitin atau gigi, binahwi seperti sufrotin berwarna kuning, awistiqodin atau bangun tidur atau bangun, min naumin dari tidur, wa iradatihi dan akan tidur, wa tuhuli dan akan masuk, masjidin masjid, wa manzilin dan rumah, wa fis sahari, wa fi dan dalam waktu, as-sahari sahur, wa indal ihtidhari, wa inda dan ketika akan, al-ihdhari mendekati kematian, kama dalla alaihi khobarus sahihaini, kama sebagaimana telah ditunjukkan alaihi dalam khobaru hadis as-sahihaini Bukhari Muslim. Wa yuqalu dan dikatakan annahu, wa yuqalu dan dikatakan dalam hadis annahu bahwa yusahilu mempermudah khuruja mengeluarkan, khurujar ruhi mengeluarkan ruh, wa akhoda dan mengambil dasar, siapa ba'duhum sebagian ulama,
Min dzalika, dari hadis tersebut, ta'akkudahu, menganjurkan bersiwak, lil maridi, bagi orang yang sakit, fayam bagi, sebaiknya ayyan wiya, apa ayyan wiya, berniat bisiwaki, bersiwak, as-sunnata, sunnah, liyusaba, agar mendapatkan atau mendapat pahala, alaihi, orang tersebut, bayabla'a, dan menelan, rikohu, ludahnya, awala, ada pertama, istiyakihi, akan bersiwak, wa alla, dan tidak yamussuhu, menghisap siwak, wa yudhabu takhlilu, wa yudhabu, dan disunahkan apa at-takhlilu, menyela-nyela gigi, qabla siwaki, sebelum bersiwak, au ba'dahu, atau setelahnya,
Min asarit to'ami, min dari asari bekas, at-to'ami makanan, wasiwaku dan bersiwak, afdalu lebih utama, minhu daripada menyela-nyela gigi, khilafan beda pendapat, liman bagi ulama, akasa yang membalik hukum tersebut, wala yukrohu, wala dan tidak yukrohu dimakruhkan, bisiwaki bersiwak, ghairin milik orang lain, adina adina jika diizinkan, au ulima atau diketahui, ridho kerelaannya, wa illa dan jika tidak, haruma hukumnya haram, ka'ahwihi seperti mengambil, min milkil ghairi mengambil milki dari milik al-ghairi orang lain, malam tajri adatun malam selama tidak tajri berlaku
Adatun kebiasaan. Bil i'radhi bil i'radhi dengan berpaling. Darinya. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Lis-shaimi bagi orang yang puasa. Zawali pada setelah az-zawali munculnya matahari. Ilam jika tidak ya taghayyar berubah mulutnya. Ilam jika tidak ya taghayyar berubah apa famuhu mulutnya. Binahwi seperti halnya nawin tidur. Allahu a'lam bishawab. Ini masih berkisar antara siwak ya. Siwak, jadi kesunahan siwak dapat dihasilkan dengan setiap perkara yang kasar, tapi tidak boleh dengan kasarnya tangan ya. Mungkin karena pekerjaan kita petani jutat pasir, ini jadi kasar, terus siwaknya dengan tangan. Walau binahwi firqatin aw asnanin wal audu afdalu min ghairihi. Ya kalau ada adalah kayu ut, tapi ini di tahun-tahun ini nggak mungkin lah seperti di zaman Imam Nawawi abad ke-6 Hijriah. Sekarang sudah banyak sikat gigi, macam-macamnya juga banyak di pasaran. Maka kita menyikat gigi, jadi mengambil manfaat dari siwaknya. Kalau masih ingin bersiwak, ya silahkan, masih banyak pohon arok yang dijual sama orang. Kalau dulu memang untuk mendapatkan kayu siwak, kalau nggak ke Arab nggak ada. Tapi sekarang di toko-toko oleh-oleh haji dan umroh itu sudah banyak kita jumpai dia menjual paketan dibungkusi satu-satu. Atau dibungkus, ya satu bungkusnya ada 10 kayu. Nah itu kalau mau menggunakan siwak. Nah siwak ini dianjurkan dengan kayu yang mengeluarkan bau wangi. Kalau nggak mau wangi ya berkumur dengan sesuatu yang wangi. Sekarang kan sudah ada kemajuan cairan untuk berkumur walaupun tidak sikat gigi, nah, supaya bau mulutnya tidak bau.
Wa inna ma yata'akkadus siwaku walau limanil asnana. Jadi tetap disunahkan siwak walaupun orangnya sudah tidak punya gigi, orang-orang tua. Walau likulli wudu'in. Nah, seperti setiap mau wudu. Kita kadang-kadang yang giginya masih lengkap, kalau wudu nggak pernah sikat gigi dulu, kumur-kumur. Kadang-kadang ya jari-jari dimasukkan untuk membersihkan gigi. Kalau saya kemana-mana rutin membawa tusuk gigi. Tusuk gigi fungsinya untuk menggantikan siwak ketika mau wudu. Itu saya sela-sela gigi ini saya bersihkan dengan tusuk gigi. Karena apa? Saya mengambil manfaat dari siwak karena tidak punya pohon siwak yang ada tusuk gigi, saya gunakan tusuk gigi. Walikulli sholatin fardiha wa nafliha. Jadi ketika sholat fardu atau sholat sunnah ya disunahkan untuk bersiwak mingkuli rakaataini, dari setiap 2 rakaat. Awis ta'a kali wudu'iha. Nah, ini juga atau bersiwak ketika wudu wa ilam yafsul bainahuma, ketika tidak terpisah antara sholat dan wudu. Sholat lagi, dengan sholat 2 rakaat 1 salam, terus sholat lagi. Saya sering menjumpai orang habis sholat salam mau sholat lagi, dari sakunya ini dikeluarkan terus menggosok gigi. Ya, kalau mau melakukan seperti itu ya monggo. Kalau saya selama mulut ini tidak berubah baunya, ya saya tidak bersiwak. Saya kalau pergi kemana-mana punya tas kecil, itu isinya adalah perlengkapan untuk mandi toilet. Ya, saya punya pasta gigi kecil, sikat itu kecil, semuanya kecil. Jadi kalau saya pergi ke luar kota, ketika mau ke masjid, mau sholat atau duduk-duduk itikaf di masjid sambil istirahat, kalau bau mulutnya bau, saya pergi ke kamar mandi itu dengan menggosok gigi dengan sikat yang kecil-kecil. Gantinya siwak. Makanya saya membawa itu sebagai alternatif kita tidak menemukan pohon siwak. Fasilun haisulam yukhsha tanat jusu famihi. Nah, kalau dikhawatirkan ini terkena menjadi najis mulutnya karena berubah ya, dari makanan, dari minuman, terus kita tidur-tiduran walaupun sambil duduk. Kalau orang Jawa kan nyebutnya di sini ngiler itu. Ketika ngiler itu kan keluar cairan semu kayak keputih-putihan kayak kapur. Nah, dikhawatirkan itu menjadi najis. Wadzalika li khabaril Humaydi bi isnadin jayyidin. Hal ini berdasarkan hadis dari Imam Humaydi dengan sanad yang kuat atau bagus. Rakaatani bisiwakin, 2 rakaat dengan siwak, afdalu min sab'ina rakaatan, lebih utama daripada sholat 70 rakaat bila siwakin tanpa siwak. Disunahkan lagi ketika kita mau membaca Al-Quran, membaca hadis, terus membaca yang lain-lain seperti ngaji, seperti ini disunahkan berangkat untuk bersiwak. Karena apa? Hal ini didasarkan pada hadisnya Imam Bukhari Muslim. Ketika mau masuk masjid, masuk rumah, dan ketika mau sahur, dan ketika akan sakaratul maut. Makanya kalau orang sakit itu suruh sering-sering menggosok gigi ya. Makanya jenengan kalau sakit sering-sering menggosok gigi. Karena apa? Itu juga mempercepat kesembuhan, biar mulutnya tidak terlalu kotor.
Wayang bagi ayam dia bersiwak sunati liyusaba alaihi. Jadi sebaiknya berniat bersiwak supaya mendapatkan pahala. Faya belahu dan menelan awarikuhu ludah awalas tiyakihi. Jadi pertama bersiwak, sebelum bersiwak ditelan dulu wudunya, ludahnya. Jangan setelah bersiwak nggak dikeluarkan cairannya, malah ditelan. Ayundabu dan disunahkan at-takhlilu menyela-nyela gigi qabla siwaki sebelum bersiwak. Jadi gigi ini di sela-sela dibersihkan. Al-badahu atau setelahnya min asari to'ami dari bekasnya makanan. Wasiwaku afdalu dan bersiwak lebih utama minhu khilafan liman akasa. Bagi orang yang memutar balikan hukum ini berbeda. Wala yukrohu dan tidak dimakruhkan bisiwakin bersiwak ghairi adina milik orang lain walaupun diizinkan. Tapi rasanya ya kalau kita nggak mungkin sikat gigi pinjam orang lain, masih di sini ya gila. Ailahar maka akhdihi mimilki ghairi malam tajri adatun. Kalau tidak terjadi atau tidak berlaku kebiasaan seperti itu, haram memakai orang lain. Ya. Berarti kalau di pondok, di kan temannya pinjam sandalnya, temannya nggak perlu minta izin karena sudah menjadi kesepakatan adat di sana boleh pakai. Setelah selesai dikembalikan. Kalau seperti itu tidak jatuh haram. Kalau tidak seperti itu kebiasaannya ya tidak diperbolehkan. Kemudian untuk orang yang puasa dimakruhkan kalau sudah matahari terbit. Ya, sebelum matahari terbit ya sebaiknya sebelum subuh itu segera bersiwak dan membersihkan gigi dengan menggosok gigi supaya ketika sudah adzan subuh kita dikhawatirkan untuk menelan airnya. Kalau masa kecil saya siwaknya jam 12 siang. Kenapa? Habis siwakan kubur biar ini ludahnya ditelan menjadi dingin. Itu masa kecil. Kalau mungkin ya hampir semua anak kecil di zaman itu seperti itu. Ini masalah siwak. Kemudian nanti famat maulatu fa istinsyaku, kemudian disunahkan berkumur dan menyerap air dari hidung. Ini pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tujuh rakaat. Sebenarnya siwak itu manfaatnya banyak. Siwak itu manfaatnya banyak. Makanya Nabi dulu menganjurkan bersiwak. Orang ketika kepalanya sering migrain, maka sering-seringlah bersiwak. Saya ngalami di tengah-tengah pulau, tidak ada puskesmas, tidak ada penjual obat. Tiba-tiba kepala saya ini langsung sakit di tengah-tengahnya. Nah, saya kira kena migrain. Ternyata di tengah-tengah sela-sela gigi ini ada kuman yang beberapa hari makanan tidak keluar karena tidak memakai tusuk gigi. Nah, terutama daging. Daging itu kalau dalam di sini. Nah, ternyata yaitu saya bawa ke dokter setelah keluar dari kepulauan itu, saya bawa ke dokter nggak diobati. Ternyata cuma disemprot dengan selang kecil, sela-sela gigi itu, terus disuruh berkumur ya sudah hilang. Saya mengingat, oh iya ini pentingnya
setiap terus siwak, setiap habis makan siwak. Tetapi di kitab lain itu dijelaskan kalau siwaknya bergeser menggunakan sikat gigi, jangan setiap sikat gigi menggunakan pasta gigi. Mungkin pagi menggunakan pasta gigi, ketika siang ya kita gosok gigi lagi, jangan pasta gigi. Karena apa? Nah, gigi kita ini kalau terlalu sering kena pasta gigi, nah bisa kropos. Nah, ini bertentangan mungkin kalau anjurannya dokter gigi, tapi ahli fikih mengatakan kalau mau bersiwak dengan sikat gigi jangan selalu menggunakan pasta gigi. Ya. Nah, akhirnya saya coba, saya termakan iklan di TV, ada pasta gigi yang menghilangkan cenut-cenut ketika minum es, minum ini. Saya coba itu. Ternyata memang betul kalau saya menggunakan pasta gigi itu rasa cenut-cenut itu hilang. Akhirnya dalam waktu sebulan saya tidak menggunakan pasta gigi itu. Ternyata ketagihan gigi saya, ketagihan mulai cenut-cenut dan seliwing-seliwing kalau tidak pakai pasta gigi seperti itu. Nah, ini antara produk yang menyehatkan sama produk yang nagihi. Akhirnya saya gini, kalau begini caranya ya nggak usah sikatan pakai sikat gigi itu. Karena apa? Ternyata ya memang hilang rasa-rasa itu, kayak minum es, ya tuing-tuingnya itu ya hilang. Ya ternyata kayaknya gigi kita itu diberi satu zat kimia supaya ketika minum es tidak merasa sakit. Ya akhirnya saya melepas ketergantungan dengan pasta gigi semacam itu ya agak lama. Saya kasih produk yang lain yang sebelum saya pakai itu ternyata juga malah ngilu. Akhirnya gosok gigi saya tidak menggunakan pasta gigi. Terus baru saya ingat masa kecil saya gosok gigi itu pakai abu. Gitu? Gak ada pasta gigi, gak ada produk pabrik, saya pakai abu. Saya nyoba pakai abu kayu yang kasar, ketika kayu yang keras ketika dibakar itu, nah saya pakai gosok gigi. Setelah gosok gigi saya kukur-kukur sampai bersih, ternyata rasa ngilunya mulai berkurang. Akhirnya setiap pagi saya mulai gosok gigi dengan abu. Abunya orangnya ini saya tumbuk gosok gigi. Terakhir setelah abu itu, terus saya ingat dulu gosok gigi memutihkan gigi dengan batu bata. Batu bata merah, nah, saya tumbuk sampai lembut untuk dengan gosok gigi. Itu tidak ada penelitiannya, tapi saya merasakan, mengingat saya pernah sakit gigi di masa kecil. Nah, untuk menghilangkan ketergantungan itu saya gosok pakai abu dan pakai batu bata. Mungkin zat kimianya nempel di sini. Nah, ini kalau ikuti fikihnya bersiwak ya harus hati-hati. Kita sekarang kan banyak produk-produk kesehatan yang menurut mereka ini produk kesehatan, tapi belum tentu cocok untuk kita. Ya, ada pertanyaan? Siwak, dihukumi sunnah siwak. Tidak wajib, cuman lebih utama orang bersiwak daripada tidak bersiwak. Sakit gigi bisa karena jarang sikat.
Sejak zaman dahulu kala sakit gigi itu karena bakteri yang ada di gigi. Bakteri karena nggak pernah bersikat gigi. Lebih-lebih orang yang suka merokok, terus tidak sikat gigi. Nah, akhirnya kan ada plak-plak hitam di gigi-gigi. Saya dulu masih merokok, itu rutin 6 bulan sekali membersihkan karat yang ada di gigi. Bersih. Ketika membersihkan ya akan ngilu-ngilu, tapi bersih. Tapi lama-lama efeknya ini yang belakang, lama-lama keropos-kerotol, makan kriul. Apa ini? Saya kira kan tulang. Ternyata kalau hamba makan tulang ada tulang. Saya muntahkan, lepas saya lepaskan ininya, makanan ternyata ada gigi. Nah, saya lihat gigi saya utuh, tapi ternyata gigi ini membentuk dulunya karang hitam itu yang dibersihkan oleh dokter, ternyata jadi keropos. Ya, main plusnya seperti itu. Dan banyak, kenapa di fikih dijelaskan orang yang sakit itu disuruh sering menggosok gigi, karena dikhawatirkan ketika orang sakit bakteri yang ada di gigi itu berjalan melalui urat yang ada di dalam mulut, nah, jalurnya ke jantung. Ingat kematiannya Gus Dur itu, karena giginya Gus Dur itu sakit, menurut dokter tidak segera dicabut atau diobati sehingga bakterinya berjalan sampai ke paru-paru dan jantung. Tapi ya Allah alam, itu menurut berita pada waktu Gus Dur meninggal. Makanya ketika kita sakit gigi di sini bisa sampai ke sini cedut-cedut, karena memang sarafnya sampai masuk ke rangkainya ke dalam jantung kita ini. Ulama dulu ajarannya sederhana, pokoknya kalau sakit menyebabkan mulut pahit dan sebagainya itu suruh sering gosok gigi. Terus lidah ini disuruh menjulur, ini dikerok, yang putih-putih itu suruh kerok. Nah, ternyata orang sakit ya mungkin itu bakterinya. Nah, untuk mencegah supaya jauh dari kematian, kalau menurut kitab-kitabnya ulama terdahulu, menggosok gigi dan plak-plak yang ada di lidah yang berwarna kuning-kuningan, keputihan itu ya dibersihkan. Kan sebenarnya ada produk itu sikat gigi, tapi bukan untuk gigi, sikat untuk menyikat lidah. Tapi nggak populer kalau orang kita mau gosok gigi cukup. Itu ada, memang ada. Ini jadi dimasukkan ke jari-jari ini, lalu dipakai gosok lidahnya. Nah, kalau kita habis makan panas, minum dingin, gak terasa lidah kita itu mengkerut gini, gak terasa. Pertama, kedua, ketiga, bertahun-tahun, akhirnya gak terasa. Lama-lama kok gak bisa merasakan nikmat. Sebagai contoh, orang kita menggemari makan bakso, habis bakso es degan, ya sudah, giginya kropos, lidahnya melengker, panas dingin. Lama-lama garis kematian yang disebutkan di kitab tadi datangnya bukan dari malaikat maut, datangnya dari kesalahan pola hidupnya sendiri. Kalau melihat kitab-kitab tip kesehatan yang ditulis ulama terdahulu, ya seperti itu. Makanya kita dilarang makan makanan yang panas, terus minum minuman yang dingin. Sering saya mengingatkan teman-teman, jangan suka minum es ketika masih sehat. Nah, saya ingatkan seperti itu, ya gak percaya masih sehat. Nah, setelah usianya 50 tahun ke atas, ya, datanglah cucu, saking bahagianya ngomong cucu, genggolnya ini yang bermasalah. Ya. Terus dibawalah ke dokter, diakupunktur oleh dokter, dipegang oleh dokter, nggak bisa kembali. Ini namanya daging.
dipencet gini nggak coba. Apa kata dokter? Ini dulu kebanyakan minum es. Ada akupunktur supaya urat-uratnya itu bisa kembali normal. Ya setelah begitu kan baru ingat wejangan-wejangan saya tentang kesehatan. Ya sebelum dokter spesialis akupunktur memberikan penjelasan, saya ketika anaknya masih kecil SD sudah saya ingatkan, jangan banyak minum air es. Waktu masih sehat apa? Kau enak mas kamu es. Minum apapun ada air di kulkas minum. Semuanya es. Ya memang jangka pendek tidak mematikan, tapi jangka panjang mematikan. Kalau kita membaca nanti di kitab fikih tentang tip tentang kesehatan, minum itu ya airnya suhunya normal, bukan dingin juga bukan panas. Nah, kalau kita belajar tafsir surat Yasin, di situ dijelaskan kalau ingin membangkitkan rasa panas di tubuh, ya minum jahe, karena nanti di surga itu ada telaga dari wedang jahe. Wedang jahe. Tapi sekarang minum jahe tambah batuk Gus. Jadi ya jahe gajah yang diminum tambah lengkap. Orang dulu itu gak aneh-aneh. Kalau badannya kurang suhunya dingin, mericot dikeremus, ya kan cukup sederhana. Orang sekarang disediakan jahe instan dari produk, tinggal dirobek, diminum jahenya. Jadi saya pilih iki jahenya sapiro ya, anget kayak gitu. Mungkin jahenya hanya berapa persen, berapa tetes, sisanya ya mungkin itu bahan kimia. Kalau madu itu untuk kesehatan bagus. Dulu diceritakan di Quran itu yang dikonsumsi manusia pertama turun ke muka bumi ini adalah susu. Yang pertama itu konsumsi susu, bukan makanan yang aneh-aneh. Pertama susu. Seperti bayi yang baru lahir yang dikonsumsi pertama adalah susu, karena itu makanan pertama manusia. Kedua, maka konsumsi yang kedua adalah madu, karena di situ dijelaskan madu itu untuk kesehatan supaya orangnya sehat. Setelah madu, di situ empon-empon, rempah-rempah, kita rempah-rempah, habis itu baru air putih. Tetapi zaman sekarang minum madu tambah batuk. Tambah batuk. Nah, saya dapat pesanan madu, dapat pesanan bikin obat, saya carikan madu. Madu ini saya minum kok saya sendiri tambah batuk. Terus saya bersama teman tidak beli madu di toko, apalagi orang keliling itu, saya ke peternak lebah. Ya, peternak lebah, saya disuruh peres sendiri. Ya, terus setelah diperes itu berapa banyaknya madu, nah dimasukkan ke botol, dihitunglah per botol berapa. Kira-kira menurut ilmu yakin gak kita madu? Karena saya dia berada di tempat peternak madu, peternak lebah. Saya mau diambilkan sendiri dari rumah tawonnya, ya, yang dari kotak-kotak itu baru diperes-peres sendiri, ya rumah madu. Tapi setelah saya bawa pulang, saya minum dulu sebelum saya kasihkan orang, kan saya minum dulu. Ternyata kok tambah seri. Akhirnya saya bersama teman ini saya bilang, ayo kapan-kapan meneliti orang-orang yang beternak lebah, madunya itu dari apa sih kok bisa batuk. Tapi kalau saya beli madu made in Amerika, made in Inggris, satu botol kecil harga 1 juta, enggak batuk, tambah seger. Ya. Ada produknya multi level marketing yang dari Amerika, saya beli, bagus. Madu
madu Timur Tengah ya bagus, madu di dewe gak bagus. Nah, walhasil saya punya tanah, disewalah sama orang peternak madu Lebak. Ternyata pohon-pohon di situ tuh setiap hari disemprot dengan tetes. Katanya semprot gula. Saya lihat masuk gula nang curigen menunggu ireng-ireng semua bang. Iku ya ambune ya tetes. Jadi lebahnya itu tidak lagi menyerap saripati tumbuhan dan bunga-bungaan, tapi menyerap tumbuhan dan bunga-bungaan yang ada tetesnya. Akhirnya mengeluarkan madu lah si lebah-lebah itu, madunya tidak menyehatkan lagi. Terus saya ingat ketika belajar pengobatan tradisional bagaimana menguji madu itu asli apa enggak asli tradisional. Jadi madu kita taruh di piring, ya. Terus piring itu kita kasih air sedikit, terus kita putar begini berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau madu ini tidak bisa membentuk rumah madu, berarti palsu, walaupun itu meres sendiri di tempatnya peternak. Jadi ya kesimpulannya di mana yang tidak akal-akalan? Ya semuanya tidak akal-akalan, walaupun di tempatnya peternak. Ya yakin itu diambilkan di situ. Tapi kan yang diperbuat oleh mereka sebelum kita datang kita juga tidak tahu. Contoh nih sampai hari ini saya dapat kiriman dari teman dari Banyuwangi di belakang. Itu dikasih kotak, ini asli mas. Orang madu menunggui, nah asli. Taruh tepak. Sampai sekarang ya aman posisinya, masih ada rumah madunya. Terus ini yang madunya. Jadi kalau butuh dipotong sedikit, terus diperes, atau sekaligus dimasukkan ke air panas, terus rumahnya itu diaduk, ya hancur. Nah, memang ada sejarahnya madu untuk pengobatan, tapi makin kesini disalahgunakan manusia. Dulu orang sakit itu cukup minum madu sembuh. Karena apa? Satu sisi tubuh manusia tidak terlalu banyak zat kimia, jadi begitu sakit minum madu sembuh. Sekarang minum madu nggak sembuh karena di dalam tubuh kita sudah terlalu banyak terkontaminasi dengan kimia. Terus kayak jahe, kayak susu, jadi dijelaskan di Yasin itu sebenarnya dijelaskan kalau mau umur panjang itu ya 4 hal itu diminum, tapi jangan minum STMJ. Susu, telur, madu, jahe. Yang tidak direkomendasikan itu karena susu, telur, madu, jahe. Telurnya ini, jadi jangan dicampur dengan telur. Kalau membaca kitab kedokteran Ibnu Sina di Qanun At-Tib ini, kitabnya ada di bawah sini. Madu jika dicampur dengan telur nanti akan mengeras, perut kita akan tidak mampu mengolahnya sehingga jadi sakit. Pada waktu minum seger minumnya, tapi ketika masuk di perut karena ada kontradiksi antara madu dan telur. Makanya ya STMJ susu, madu, jahe jangan diberi telur. Saya punya teman di Kediri penjual STMJ, larisnya minta ampun. Saya bilang, kamu penjual STMJ, kamu jangan setiap malam pagi minumnya STMJ, siang STMJ, malam STMJ. Kamu nanti umurmu 40 pasti mati. Kayak pangeran awakmu. Dulu kan pangeran, karena ilmunya pangeran harus menjelaskan bahwa kalau madu jahe ada susunya ini yang nggak boleh karena mengeras. Akhirnya lambungnya ini mengeras, ya nggak bisa ditolong, akhirnya mati. Mengerasi karena matang, karena matang di dalamnya, nempel ke perut ke semuanya itu organnya di dalam keras, mengeras matang. Madu itu di luar, telur dikasih madu di luar kan mengeras matang. Itu diaduk, anget ya, setelah masuk perut mengeras. Perut kita malah tidak bisa mengolah makanan karena telurnya mengeras.
Ini berdasarkan ilmunya Ibnu Sina. Sebelum ada orang jual STMJ, Ibnu Sina sudah menjelaskan susu, telur, madu, jahe. Walaupun susu dijelaskan, telur dijelaskan di Quran juga, ya. Jahe juga dijelaskan, semua dijelaskan. Ya. Di situ kan ada namanya zanjabil, ya. Itu wedang jahe, ya dijelaskan wedang jahe. Tidak semuanya rempah-rempah kita campur aduk akhirnya menyehatkan. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat, barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.